Banyak orang mengatakan investasi saham itu ngeri-ngeri sedap katanya. Menggiurkan karena bisa memberikan capital gain atau keuntungan yang besar, tapi juga menakutkan karena bisa rugi besar katanya, bahkan bisa kehilangan uang banyak. Sehingga banyak orang yang takut untuk investasi saham. Apalagi banyak pemahaman yang salah atau kleromologi katanya di masyarakat. Seperti mengatakan bahwa saham itu judi. Ada yang ngomong saham itu tidak aman. Saham itu tidak ada perlindungan buat nasabah. Uang bisa hilang sewaktu-waktu. Saham itu haram. Dan lain-lain. Di video ini, saya akan bahas kleromologi yang ada di masyarakat beserta fakta-faktanya satu persatu. Pasar modal, yaitu pasar yang memperdagangkan instrumen-instrumen saham dan utang berjangka panjang atau lebih dari 1 tahun, atau dikenal juga dengan obligasi. Pasar modal atau pasar saham atau pasar obligasi adalah pasar yang sering diperdagangkan antar investor. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam, saya akan mengupas apa manfaat pasar modal atau pasar saham bagi investor. Yang pertama, investor bisa memiliki perusahaan yang sehat dan prospek yang baik. Ingat, di video saya yang sebelumnya, saya mengatakan bahwa saham adalah merupakan bukti kepemilikan kita terhadap sebuah perusahaan. Nah, sehingga dengan kita membeli saham, kita adalah merupakan pemilik perusahaan yang sah, walaupun mungkin awalnya jumlahnya sedikit. Nah, nilai investasi pada saat kita berinvestasi saham itu berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Saat ekonomi di Indonesia pertumbuhannya bertumbuh pesat seperti tahun-tahun belakangan ini, maka mayoritas bisnis itu juga meningkat. Nah, kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar saat kita berinvestasi di pasar saham. Saya pernah mengupas di salah satu video yang mengatakan bahwa kalau Anda investasi di saham yang tepat seperti BCA, Anda bisa mendapatkan keuntungan sampai ribuan persen. Nah, peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham sehingga menghasilkan capital gain, yaitu keuntungan antara Anda membeli dan kemudian menjual sebuah saham. Nah, di samping itu, investor saat membeli saham juga bisa memperoleh dividen bagi pemegang saham dan memperoleh bunga tetap atau bunga yang mengambang jika Anda pemegang obligasi. Pemilik saham mempunyai hak suara dalam RUPS, sedangkan pemilik obligasi memiliki hak suara dalam RUPO. Memang RUPO ini jarang diadakan. Tetapi kalau RUPS itu biasanya minimal setahun sekali perusahaan pasti melakukan RUPS. Minimal. Tapi terkadang perusahaan bisa melakukan RUPS 2-3 kali dalam setahun, yang dinamakan RUPS-LB atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, jika perusahaan mau melakukan sebuah corporate action atau ada sebuah hal-hal yang mana perusahaan mau lakukan. Nah, keuntungan yang lain kalau Anda berinvestasi di pasar modal, yaitu Anda dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi, misal dari saham A ke saham B, sehingga dapat meningkatkan keuntungan dan mengurangi resiko, dan dapat sekaligus juga melakukan investasi dalam beberapa instrumen investasi. Nah, ada pepatah dalam bahasa Inggris yang mengatakan don't put
your egg in one basket. Jangan letakkan telur Anda dalam satu keranjang. Sehingga kalau Anda memecah telur tersebut, maka resiko Anda akan berkurang. Sekarang saya akan mengupas mengenai struktur pasar modal di Indonesia. Ini yang menunjukkan bahwa pasar modal itu ada perlindungan secara legal dari pemerintah untuk Anda sebagai investor. Nah, mari kita lihat bagaimana struktur pasar modal di Indonesia. Struktur tertinggi pasar modal Indonesia itu di tangan Menteri Keuangan. Dan Menteri Keuangan menunjuk Otoritas Jasa Keuangan atau disebut juga dengan OJK untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari pasar modal. Dengan tujuan apa? Mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan investor. Sehingga dengan kita ada di pasar saham ini, itu pemerintah betul-betul peduli dengan investor. Ya. Nah, dalam hal ini OJK itu disupport oleh 3 lembaga yang dikatakan SRO. SRO itu singkatan dari Self-Regulatory Organization, yaitu sebuah lembaga yang diberi wewenang oleh OJK untuk menggerakkan pasar modal agar berjalan dengan baik dan membuat peraturan yang berhubungan dengan aktivitas usahanya. Nah, 3 lembaga SRO itu apa aja? Yang pertama yaitu Bursa Efek Indonesia. Yang kedua adalah Lembaga Clearing dan Penjaminan. Yang ketiga adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Nah, apa sih Bursa Efek Indonesia itu? Bursa Efek Indonesia yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan antara orang yang jual dengan orang yang beli efek atau saham dengan tujuan memperdagangkan antar investor itu. Nah, itu fungsinya Bursa Efek, menyelenggarakan. Nah, ada juga yang namanya Lembaga Clearing dan Penjaminan, yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Dalam hal ini, LKP memastikan investor yang menjual saham itu menyerahkan sahamnya dan investor yang membeli saham membayar tunai dalam waktu T+2. Apa artinya? Yaitu 2 hari setelah transaksi, maka yang menjual menyerahkan sahamnya, sementara yang membeli menyerahkan uangnya. Itu yang maksudnya T+2. Nah, di Indonesia, LKP ini diselenggarakan oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau disingkat dengan nama KP. Nah, lembaga SRO yang ketiga adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yaitu pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral, tempat penyimpanan terpusat bagi bank kastodian, yaitu bank yang bertindak sebagai tempat penyimpanan dan penitipan uang, surat-surat berharga, atau barang-barang berharga lainnya. Kemudian perusahaan efek dan pihak-pihak yang lain. Nah, saat ini LPP diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau dikenal juga dengan nama KSE. Nah, sejak tanggal 18 Juni 2009, KSE menyediakan fasilitas investor area. Buat siapa? Buat investor. Tujuan utamanya dari investor area yaitu memberikan keterbukaan informasi dan perlindungan yang aman dan terpercaya terhadap portofolio nasabah yang tercatat di KSE. Sehingga kalau Anda transaksi saham di sekuritas, Anda bisa memastikan bahwa saham itu terbeli dan saham itu ada di akun Anda di KSE. Sehingga aman kalau Anda bertransaksi di saham. Kenapa? Karena barang Anda disimpan oleh KSE, bukan disimpan oleh sekuritas tempat Anda transaksi. Nah, dengan kepemilikan sub rekening efek atas nama Anda sebagai investor, terjadilah pemisahan portofolio efek antara perusahaan sekuritas, kemudian bank kastodian dengan portofolio milik kita
sebagai investor atau sebagai nasabah. Sehingga dalam hal ini, kalau banyak orang mengatakan bahwa investasi itu, saham itu beresiko, sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Ya karena sebetulnya investasi di saham ini itu sebetulnya aman. Nah, mari kita kupas. Investasi itu kalau ditinjau, itu nggak bisa kita lihat dari satu aspek aja. Seharusnya kalau kita meninjau investasi itu dari dua aspek. Aspek yang pertama yaitu dari jenis investasi. Aspek yang kedua dari tempat investasi. Kalau dari jenis investasi, ya betul, investasi saham itu tergolong investasi yang high risk dan high return, yang termasuk investasi yang agresif, termasuk tipikal agresif. Dikatakan high risk dan high return kenapa? Karena kalau kita investasi saham, Anda bisa untung banyak, tapi juga bisa rugi banyak, tergantung dari pengetahuan dan kemampuan kita tentang saham. Dan sebenarnya, itu di dunia bisnis juga sama. Kalau Anda nggak punya kemampuan, Anda pun juga bisa bangkrut. Jadi jangan menilainya dari jenisnya, yang mana Anda tidak melihat diri Anda. Makanya kalau Anda investasi saham, Anda harus pelajari dulu. Pelajari dulu sebelum Anda menginvestasikan uang Anda. Ya, kemudian Anda investasi mulai dari mungkin 10%, 20%, 30%, 50% dari uang yang Anda gunakan untuk investasi. Nah, tetapi kalau kita meninjau dari tempat investasi, hari ini saya mengatakan pada Anda bahwa saham adalah tempat yang paling aman untuk berinvestasi. Kenapa? Karena ada RDN yang mengamankan dana kita sebagai investor untuk bertransaksi. Jadi kalau kita misalkan menjual saham, maka uang hasil penjualan saham itu akan masuk langsung ke RDN kita atas nama kita, bukan atas nama sekuritas. Demikian juga kalau kita membeli saham, itu langsung masuk di sub-rekening ke C yang atas nama kita, bukan atas nama sekuritas. Sehingga kalau ada kondisi sekuritas itu sampai bangkrut, Anda sama memilih sekuritas dan sekuritasnya bangkrut, Anda aman kok. Dana Anda secara tunai tersimpan di RDN Anda. Saham Anda tersimpan di sub-rek ke C atas nama Anda. Sehingga pada saat sekuritas bangkrut, Anda hanya tinggal pindahkan saham itu dari perusahaan yang bangkrut pindah ke sekuritas yang lain, dan uang Anda tidak terpotong Rp1 pun, dan saham Anda tidak berkurang 1 lembar pun. Nah, jadi pemisahan portofolio ini akan mengurangi adanya penyalahgunaan portofolio efek, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di pasar modal dengan penggunaan sub-rekening efek yang dapat Anda monitor langsung. Ya, jika terjadi perbedaan informasi data kepemilikan efek beserta mutasinya di fasilitas investor area, kita sebagai investor bisa menghubungi perusahaan efek atau bank kastodian di mana nasabah membuka sub-rekening efek tersebut untuk klarifikasi perbedaan data. Nah, sehingga di sini Anda bisa melihat bahwa sebetulnya investasi di saham itu tempatnya aman, tidak berisiko. Nah, itu klinologi yang ada. Nah, saat ini ada beberapa pihak yang terlibat dalam pasar modal di samping SRO, yaitu ada 5 pihak. Yang pertama perusahaan efek, yang kedua lembaga penunjang, ketiga profesi penunjang, yang keempat emiten, yang kelima adalah investor. Nah, kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah perusahaan efek, yaitu perusahaan yang punya aktivitas sebagai apa? Perantara pedagang efek. Maksudnya perantara pedagang efek adalah yang melakukan jual beli. Jadi kalau Anda mau melakukan transaksi, Anda harus buka akun di sekuritas, dan Anda bisa melakukan transaksi lewat broker dengan cara telepon atau WA atau SMS, ya. Dan maka broker tersebut akan melakukan eksekusi Anda beli atau jual. Cara yang kedua, saat ini Anda bisa melakukan transaksi sendiri melalui online trading daripada sekuritas tersebut. Sekuritas saat ini mempunyai online trading, ya. Jadi Anda bisa bertransaksi sendiri. Yang kedua adalah penjamin emisi efek.
yaitu sebuah perusahaan yang membantu sebuah emiten untuk melakukan go public atau IPO. Kemudian perusahaan efek ada juga yang juga bisa sebagai manajer investasi, dan ada juga sebuah perusahaan efek yang komplit semua servisnya. Bisa sebagai broker, perantara pedagang efek, bisa sebagai penjamin emisi efek, dan juga bisa sebagai fund manager atau manajer investasi. Nah, yang kedua adalah lembaga penunjang yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung beroperasinya pasar modal. 3 lembaga penunjang ini adalah Biro Administrasi Efek yang mencatat siapa aja yang mempunyai saham, ya, kemudian kustodian yang menyimpan, dan wali amanah. Nah, yang ketiga adalah profesi penunjang pasar modal, yaitu profesi yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung pasar modal, terutama pada saat emiten melakukan IPO atau setelah IPO. Ya, profesi ini meliputi akuntan publik, notaris, konsultan hukum, perusahaan penilai atau appraisal. Nah, yang keempat adalah emiten. Apa itu emiten? Emiten yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan penawaran umum atau menjual efek pada masyarakat melalui pasar modal. Jadi kalau Anda misalkan BBCA, nah itu emiten. Ya. TLKM, Telkom, itu emiten. Ya. Unilever, UNVR, Astra International, dan lain-lain. Pokoknya perusahaan-perusahaan yang Anda mau beli, itu namanya emiten. Nah, emiten ini adalah perusahaan publik yang mana sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya 500 pemegang saham dan memiliki modal di store sekurang-kurangnya 5 miliar di Indonesia Stock Exchange. Nah, pihak yang terlibat juga dalam pasar modal yang kelima adalah investor. Kita, yaitu orang atau badan yang melakukan penanaman modal. Ada 2 jenis investor. Yang pertama adalah pemodal atau investor domestik. Dalam hal ini bisa secara perorangan, bisa juga secara institusi. Dan ada juga investor asing, yang mana dari luar untuk melakukan investasi di Indonesia. Bisa secara individu ataupun juga secara institusi. Bisa juga melalui seperti fund manager, seperti itu. Nah, sehingga kesimpulan dari video saya yang kali ini, saya ingin menekankan bahwa dilihat dari jenis investasi, memang saham adalah investasi yang high risk dan high return. Karena ada potensi keuntungan dan kerugian yang besar sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan kita. Makanya, investasikan dulu knowledge Anda, skill Anda dengan membaca buku, dengan mengikuti video saya. Saya akan mengupas satu persatu untuk meningkatkan pengetahuan Anda, dan Anda mengasah pengetahuan Anda dengan kemampuan melakukan investasi di pasar saham, sehingga Anda harus melakukan yang namanya teliti sebelum membeli. Anda pelajari, Anda membeli, dan Anda betul-betul pelajari dengan tepat apa perusahaan yang Anda beli. Nah, kalau dari sisi tempat investasi, saham adalah tempat yang paling aman untuk berinvestasi karena ada RDN yang mengamankan dana kita sebagai seorang investor. Ada subrekese yang memisahkan rekening investor dengan rekening sekuritas ataupun custodian, dan ada juga KP yang menjamin terjadinya transaksi jual beli antar investor. Oke, lakukan saving, investing, prospecting, maka hidup Anda akan sip. Saya Tony Hermawan Andikaryo, sampai jumpa di puncak.